Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan kenapa dia masih memikirkanmu sementara kamu. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke general reading hari ini. Okey, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang masih lagi dihantui oleh bayang-bayangmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang masih lagi memikirkan kamu sampailah detik ini. Seperti apa energinya? Seseorang yang masih lagi dihantui oleh bayang-bayangmu. Wow, teman-teman, kartu pertama yang muncul mengindikasikan the lovebirds. Seseorang yang sangat menyayangi kamu sempat memiliki perasaan yang saling suka sama suka, saling mencintai. Dengan kemunculan the lovebirds, teman-teman, kelemahan di kartu ini, teman-teman ya, walaupun mempunyai persamaan, ketertarikan di antara satu sama lainnya, tetapi dengan kemunculan kartu ini tidak menjaminkan bahawa hubungan kalian ya akan menjaminkan yang kalian ini akan bersama. Saya menangkap gambaran seperti kamu sayang banget sama dia. Dia juga sangat menyayangi kamu. Nah, ini sebenarnya saya tidak tahu teman-teman ya, kerana the lovebirds ini merangkumi banyak energi ya. Energi single dan single, cinta terlarang yang melibatkan orang lain dan sebagainya. Tetapi mengapa ya di saat saya memandang ke arah kartu ini ya, saya merasakan walaupun pada awalnya kalian begitu akrab dengan satu sama lainnya, begitu tertarik dengan satu sama lainnya, tetapi seperti ada sesuatu yang sempat memisahkan kalian berdua. Nah, saya sempat merasakan itu ya, di dalam hati ya, melalui intuisi ketika memandang ke arah kartu ini. Seperti walaupun dia memegang erat kamu, memeluk kamu dengan seerat-eratnya, tetapi ada yang seperti hubungan yang dilepaskan. Intinya teman-teman, dilepaskan ataupun tidak ya, seseorang ini memang sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Sehingga pernah membuatkan kamu merasakan ya, cukup bahagia bersamanya. Nah, begitu ya. Kita akan lihatkan lagi seperti apa energi dia. Seseorang yang masih dihantui oleh bayang-bayangmu. Wow, teman-teman, benar ya apa yang saya rasakan di hati tadi? The achievement yang mengindikasikan pada awalnya memang sangat mencintai, mungkin juga masih lagi mencintai, tetapi kalian sempat terpisah di sini. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya, apakah kamu yang mengambil tindakan untuk melepaskan koneksi ini, atau seseorang ini merasakan perlu pergi dari kamu. Di saat memandang ke arah kartu ini teman-teman ya, ada yang mulai berpisah melalui jarak, ada yang mulai berpisah melalui hati. Ada kondisi di mana kalian sedang berjauhan, sedang berpisah saat ini, dan mungkin keberadaan yang sangat jauh. Teman-teman, apakah orang ini telah pergi meninggalkan kamu? Mungkin detik ini berada di luar kota, di luar pulau ya, di luar negara, atau kamu berdealing dengan seseorang dari negara asing. Kamu tahu teman-teman, walaupun kalian berdua berpisah, sama ada melalui jarak dan sebagainya, ada energi yang masih lagi menghubungkan kalian berdua. Apabila kartu The Achievement muncul bersebelahan dengan The Lovebirds. Nah, ini teman-teman, walaupun sempat berjarak ya, sempat berpisah, ada yang pergi, tetapi energi kalian masih lagi menghubungi, masih lagi terhubung dengan satu sama lainnya. Daripada kedua kartu ini sahaja teman-teman ya, cukup untuk menjelaskan tema readingan hari ini. Kenapa seseorang ini masih lagi memikirkan kamu? Kerana kamu adalah dunianya dia. Walaupun kalian berpisah. Walaupun hubungan ini mungkin tidak terjadi ya. Kita lihat lagi. Kartu di tengahnya. Wow, teman-teman, the teacher. Banyak yang dia pelajari daripada hubungan ini. Dan banyak juga yang kamu pelajari dari hubungan ini. Dengan kemunculan the teacher, teman-teman ya. Di sini mungkin ada perhubungan di antara seorang guru dan pelajar. Atau mungkin kamu sedang berdealing dengan seorang pelajar. Atau kamu berdealing dengan seorang guru. Kamu sesuaikan. Pelajar itu siapa? Guru itu siapa? Apakah pelajar itu menarik energi kamu sendiri atau guru itu menarik energi kamu sendiri?
Yang pasti, kemunculan The Teacher sebagai kartu di tengah memberikan gambaran bahawa banyak yang dipelajari daripada koneksi ini. Teman-teman, cinta itu bukan sekadar cinta ya, tetapi apabila cinta itu muncul dalam hidup kita, banyak yang kita pelajari daripada kebaikan dan sisi keburukannya. Maka di sini teman-teman ya, saya menangkap gambaran kalian berdua sama-sama belajar. Nah, di sini teman-teman, kamu sesuaikan apakah kamu seorang guru, kamu seorang pelajar, atau seseorang yang sedang kita bincangkan merupakan seorang guru atau seorang pelajar. Mungkin sempat menarik ya, energi percintaan seorang guru dan pelajar. Seperti itu ya. Okey teman-teman, The Temptation. Wow, ini teman-teman apabila kartu ini keluar ya, saya menangkap gambaran jadi ataupun tidak hubungan kalian, ini adalah koneksi yang amat sulit dilepaskan. Kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya ya, menurut kamu masih lagi terikat dengan keburukan-keburukan ataupun kebiasaan-kebiasaan buruknya. Menurut kamu teman-teman, ada banyak hal tentang si dia yang tidak dapat dia lepaskan. Mungkin kamu berdiri dengan seorang yang toksik, seseorang yang, saya tidak tahu teman-teman ya, daripada gambar ini kamu lihat saja ya, seseorang yang kaki mabuk ya, suka minum secara berlebihan sehingga mabuk-mabuk ya. Apakah seseorang ini mempunyai adiksi ke arah alkohol? Mungkin seseorang yang suka berjudi, seseorang yang suka mengambil ubatan-ubatan terlarang, seseorang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih lagi tidak dapat dia lepaskan. Kamu banyak membimbingnya, kamu banyak memperingatkan dia, kamu banyak memberikan tunjuk ajar dan mengingatkan dirinya kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi teman-teman ya, kamu hanya bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Sama ada dia benar-benar ingin merubah caranya atau tidak, itu terpulang kepada dia. Nah, kamu lihat daripada gambar ini ya, seseorang yang kaki minum, kaki mabuk ya. Saya tidak tahu teman-teman, energi ini tidak akan resonate dengan semua orang ya. Tetapi secara energi, sesuatu yang melekat dan tidak bisa pergi, nah ini mungkin merangkumi banyak orang. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang bukan sekadar masih lagi terhubung dengan kamu, walaupun energi ini sempat terpisah ya, sempat dilepaskan, tetapi energi seseorang yang sangat terobsesi dengan dirimu. Jikalau dia tidak bahagia, dia juga ingin pastikan yang kamu tidak baik-baik sahaja. Seseorang yang begitu toksik, tidak mahu melepaskan kamu, kemelekatan dari segi energi. Kerana orang ini sebenarnya melihat kamu sebagai gurunya dia, sebagai seseorang yang memberikan tunjuk ajar, memberikan masukan-masukan, memberikan bimbingan kepada dirinya. Dia tahu sisi kebaikan kamu, maka walaupun dalam kondisi mabuk, ada kesedaran bahawa tidak mahu melepaskan kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Okey, semakin ke sini teman-teman, kemunculan The Balance. Wow, ini seperti energi yang ini benar-benar dapat saya rasakan dari awal tadi ya, melalui kartu The Lovebirds. Seperti yang saya jelaskan di awal bacaan. Walaupun terlihat kartu yang sangat romantis, ketertarikan chemistry di antara satu sama lainnya, nah semakin ke sini, ini sesuatu yang perlu diimbangi. Menurut saya dengan kemunculan The Balance teman-teman, menarik energi healing ya. Energi yang sempat dilepaskan, energi yang tidak terjadi. Seperti masing-masing mulai berpasrah di sini. Ada energi di mana kalian mulai nyaman dengan satu sama lainnya atau nyaman dengan kondisi ini, di mana kondisi ini harus dilepaskan. Apabila sesuatu yang tidak sihat mulai muncul, nah ini The Balance, sesuatu yang perlu diimbangi. Teman-teman, apabila sudah mendapatkan tunjuk ajar daripada seorang guru, belajar daripada kesilapan hubungan ini, maka ada yang mulai memasrahkan. Perlu mengimbangi kembali energi ini agar menjadi energi yang lebih baik. Maka dengan kemunculan The Balance, teman-teman, di sini jelas terlihat ya, ada yang sudah melepaskan, sama ada kamu yang melepaskan atau dia yang melepaskan, mulai berpasrah, mulai menyerah. Ada yang menarik diri untuk healing. Kita lihatkan ya. Ada the dead di sini teman-teman. Wow. Saya menangkap gambaran kamu telah menemukan kekuatan untuk menerima hakikat hubungan ini yang sebenarnya. Dan saya juga sempat merasakan energi kamu atau dia yang masih lagi ya melayan keegoan masing-masing untuk menahan diri. Contohnya, sebenarnya kalian berdua masih memikirkan satu sama lainnya. Tetapi kerana memiliki keegoan yang luar biasa, sama-sama seperti tidak menunjukkan sisi sebenar perasaan masing-masing. Kamu yang keras kepala, dia juga begitu egois, maka sama-sama seperti menunjukkan kekuatan masing-masing. Beberapa yang lain mempunyai keberanian untuk menarik diri. Maka ini menjelaskannya kondisi The Balance. Mulai
Membiasakan diri, mulai beradaptasi untuk menerima keadaan seadanya, mengikuti alurnya. Jikalau hubungan ini tidak baik untuk kamu, maka lebih baik dilepaskan. Begitu ya. Maka teman-teman, ada kemunculan the balance yang mengindikasikan sama-sama mulai memfokuskan ke arah kehidupan yang lebih sihat. Pergi ke gym, berolahraga ya, untuk menyingkirkan energi-energi yang tidak sihat. Sambil berolahraga, kamu seolah-olah menemukan kekuatan diri. Pergi ke gym ya, untuk tidak lagi terlalu terfokuskan ke arah energi-energi yang kurang menyenangkan. Teman-teman, ini mungkin menarik energi dia ya, yang suka bersenam, atau energi kamu yang sedang memfokuskan ke arah sesuatu yang lebih sihat. Mungkin ya, kebelakangan ini lebih rajin pergi ke gym, bersenam dan sebagainya. Atau mungkin bermeditasi, melakukan yoga, belajar menari, sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan fizikal. Atau mungkin ya, rock climbing seperti ini ya, mempunyai keberanian untuk mewujudkan sesuatu yang seharusnya kamu lakukan dari dulu lagi. Menurut kamu teman-teman, pelajaran yang kamu dapatkan daripada hubungan yang toksik ini telah menguatkan jiwamu. Maka dengan kemunculan The Courageous, saya sempat menarik energi seseorang yang cuba menahan ya, menahan ego, menahan rasa. Sama ada ini menarik energi kamu atau menarik energi kedua-dua sekali. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya dengan lebih mendalam seperti apa energinya ke kamu saat ini. Mengapa energi kamu sempat membuatkan dia bingung? Seseorang yang masih lagi memikirkanmu sampailah saat ini. Mengapa energimu sempat membingungkannya? Kita lihatkan ya, seperti apa energinya ke kamu saat ini. Wow, teman-teman, The Directionless. Dengan kemunculan kartu ini, wow, ini kan ada orang yang sedang tergantung ya. Sudah rock climbing, jatuh, nah kini tergantung teman-teman. Dengan kemunculan kartu ini memberikan saya gambaran ya. Nah ini teman-teman, untuk bertahan sakit, untuk dilepaskan jatuh nanti lagi sakit. Seseorang yang dalam kondisi digantungkan. Sama ada kamu masih menggantungkannya sehinggalah hari ini, atau dia merasakannya kondisinya yang menghindar dari kamu, menarik diri, langsung membuatkan hidupnya tidak terarahkan. Sama ada dia yang menarik diri atau kamu yang menarik diri sehingga cukup membingungkannya, membuatkan dia merasakan hidupnya tidak terarahkan. Don't know teman-temannya ingin ke kiri, ingin ke kanan, ingin ke depan, ingin ke belakang, dan dalam kondisi tergantung, digantungkan. Maka dengan kemunculan kartu ini wajarlah ya, seseorang ini amat bingung dengan energi kamu. Kerana dia benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, bertahan mungkin kerana tidak pandai berenang ya, jatuh ke dalam air ini nanti pasti lemas. Tetapi untuk bertahan dalam kondisi seperti ini begitu menyakitkan. Maka teman-teman, dia benar-benar sempat bingung dengan energi kamu. Kerana ada seseorang yang sedang digantungkan. Seperti saya jelaskan tadi, sama ada kamu yang menggantungkannya atau dia yang sempat menghindar, tidak cukup berani, tidak memiliki keberanian atau belum siap untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Maka dalam kondisi seperti ini ya, sama ada kamu yang menggantungkannya atau dia yang menggantungkan kamu, membuatkan dia benar-benar tidak terarah. Tidak tahu arah tujuannya ke mana, begitu ya. Nah ini teman-teman, energi kamu yang sempat membingungkannya. Kerana mungkin posisinya sedang tidak tentu arah. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Seperti apa pula energi kamu ke dia saat ini. Untuk mengkonfirmasikan kartu ini ya. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Wow teman-teman, The Charmer. Saya menangkap gambaran kamu yang semakin berhasil ya, dari segi karir, pekerjaan ya, sesuatu yang kamu sangat suka lakukan. Di sini teman-teman, kamu berhasil memanifestasikan sebuah impian yang cukup mendalam dari hati kamu. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan muzik. Contohnya jikalau kamu orang yang berjiwa seni, orang yang sangat kreatif, mungkin juga kamu seorang yang pandai berbicara. Kamu berhasil memanifestasikan untuk menjadi seorang public speaker, motivator, atau kamu berhasil menjadi seorang pelakon, penyanyi, seorang artis, seorang DJ, sesuatu yang berkaitan dengan arts ya, sesuatu yang berkaitan dengan seni. Tetapi dengan kemunculan The Charmer, teman-teman, kamu berhasil membuatkan orang sekitar kamu tergoda. Kamu berhasil merealisasikan sebuah impian dan kamu semakin berbinar-binar di sini.
Apabila ada peningkatan dari segi karirmu, maka di sini teman-temannya wajarlah dia sedang merasakan tergantung. Apabila kamu di sini semakin berhasil, semakin bisa merealisasikan impian, kamu seolah-olah begitu sibuk ya, memiliki kesibukan kamu sendiri, nak apatah lagi ya, ramai yang mengikuti kamu, ramai yang melihat kamu. Maka kamu lihat ya, kartu ini membelakangi kartu ini. Maka kamu begitu sibuk dan tidak lagi memperhatikan si dia. Maka wajarlah seseorang ini terus-terusan memikirkan kamu sehinggalah saat ini. Kamu tahu apa yang mengejutkan dia? Apa yang benar-benar mengejutkan dia adalah kamu menemukan kekuatan untuk merealisasikan ambisi atau impian di hati kamu. Sehingga kesibukan kamu tidak lagi membuatkan kamu fokus ke arah hubungan yang seperti ini. Wow, teman-teman. Maka dia masih lagi ya terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, apabila sering memikirkan kamu, terlalu merokok dengan secara berlebihan, minum minuman alkohol secara berlebihan. Tetapi apabila tersedar kerana ada energi guru di sini, membuatkan dia mulai mengarahkan energinya kepada sesuatu yang lebih sihat. Dia sedar, teman-teman, kamu mungkin di sini tidak ada waktu ya to entertain him, to entertain her. Kamu tidak ada waktu untuk memberikan perhatian kamu kepada dia. Maka apa yang dia lakukan perlu bangkit daripada sebuah keterpurukan dan detik ini sedang memperbaiki diri. Maka kartu healing ini menjelaskan berperingkat ya, di saat mencintai kamu, kalian berpisah, banyak yang dipelajari, kondisi titik terendah ya, di mana dia benar-benar merasakan kehilangan kamu dan perlu memiliki kekuatan untuk bangkit lagi. Nah, begitu ya. Ini adalah energi kasarnya. Nah, di sini teman-teman, kamu telah pun berhasil merealisasikan impian di hati kamu. Maka detik ini kamu sedang membelakanginya. Kamu tidak lagi memfokuskan ke arah hubungan yang seperti ini, tidak terganggu dengan sama ada dia memberikan kamu perhatian ataupun tidak. Okey teman-teman, wow. Bottom of the deck mengindikasikan energi dispute. Teman-teman, di sini terlihat seperti kalian sedang dalam sebuah kondisi yang agak tegang ya, sedang berkonflik atau sedang ada kesalahfahaman di antara satu sama lainnya, sama ada ini diungkapkan atau langsung tidak diungkapkan. Ada kondisi kesalahfahaman di sini, pertikaian di antara kalian berdua yang belum sempat diselesaikan. Sebenarnya teman-teman ya, kita manusia ini lucu banget ya. Sama ada kita akan meleraikan sebuah pertikaian dengan berbincang, berbicara, ataupun masing-masing ya mendiamkan dan menarik diri. Nah, kamu sesuaikan kondisi kamu di mana. Apakah kalian sempat berdebat ataupun kamu mulai fed up ya, tidak mahu lagi membicarakan isu-isu yang tidak akan menguntungkan kamu, perbincangan yang menurut kamu tidak akan ke mana, maka kamu pergi begitu sahaja. Dengan kemunculan the dispute, ini juga mengindikasikan energi kewalahan. Kewalahan dari pihak kamu, kewalahan dari pihaknya dia, sehingga masing-masing ya bertindak untuk mendiamkan atau menarik diri. Sedang dalam energi the dispute. Nah, ini teman-teman, bertengkar, berkelahi. Kamu sesuaikan kondisi tegang di antara kalian berdua. Mungkin juga ya, ada yang sedang dalam proses perpisahan, penceraian, kamu sesuaikan. Teman-teman, kamu sebenarnya sudah banyak kali memberikan dia kesempatan. Banyak hal yang sudah kamu pertimbangkan. Tetapi menurut kamu ya, ini tidak kemana-mana. Maka lebih baik ya, tidak berbicara lagi dan terus menarik diri. Kamu kini berhasil merealisasikan impian di hatimu. Menjadikan hobi kamu, ambisi kamu, sebuah realiti. Nah, begitu ya. Maka di sini kamu mempunyai kesibukan sendiri. Sehingga dia terpaksa menguatkan diri, keluar daripada kebiasaan-kebiasaan buruknya, mungkin ya, mulai berolahraga, pergi ke gym untuk memperbaiki mental dan emosinya. Ada kondisi tegang di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah ciri-cirinya ya. Siapa seseorang ini yang masih lagi memikirkan kamu sampailah saat ini? Nah, walaupun kamu di sini mungkin ya agak kurang percaya, seseorang ini tidak mungkin akan memikirkan kamu. But we'll never know, teman-teman ya, kita tidak pernah akan tahu. Maka kita lihatkan siapa seseorang ini. Daripada ciri-cirinya, seseorang yang masih lagi memikirkan kamu sampailah saat ini. Walaupun kamu di sini sudah mulai cuek, mulai menarik diri dan mungkin tidak mahu berkomunikasi. Kita lihatkan di sini ya. Energi kamu yang cukup membingungkannya. Siapa dia?
Wow, teman-teman, non-blinking. Teman-teman, orang ini sangat terpesona dengan kamu. Sangat memuja kamu. Apabila melihat wajah kamu, ya, non-blinking. Dia tidak akan memejamkan matanya, mengedipkan matanya, kerana dia sangat tertarik dengan kecantikan, ketampanan kamu. Seseorang yang benar-benar falling in love with you. Seseorang yang benar-benar jatuh cinta, jatuh hati banget sama kamu. Seseorang yang tertarik dengan mata kamu yang besar atau mata kamu yang kecil, kamu sesuaikan. Teman-teman, orang ini merasakan kamu memiliki mata yang sangat manis, wajah yang sangat manis, senyuman yang sangat manis. Seseorang yang tertarik banget sama kamu. Wow, teman-teman, dia adalah seorang yang sangat kuat cemburu. Orang yang mudah ngambekan, mudah tersinggung, ya, mudah marah. Orang yang kuat cemburu. Jikalau boleh, tidak mahu men-sharing kamu dengan sesiapa pun. Teman-teman, dia tidak suka melihat kamu berbicara dengan lawan jenis yang lain atau didekati oleh orang lain. Orang yang kuat cemburu. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara dia, nah ini kan tertera perkataannya, life partner. Saya tidak tahu ya apakah ini menarik hubungan tanpa status, life partnernya kamu, atau menarik energi pasangan sah. Seseorang yang sudah lama ya sharing hidupnya dengan kamu, sama ada melalui sebuah status ataupun tidak. Teman-teman, ini sempat menarik energi pasangan sah di sini ya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Wow, teman-teman, seseorang yang sangat ego. Memiliki ego yang sebesar badannya ya. Kamu lihat ya, gambar yang lucu banget di sini. Orang yang memiliki keegoisan yang begitu luar biasa. Tidak mahu mengalah, mementingkan dirinya, mengutamakan kepentingannya. Orang yang sangat egois. Begitu ya. Malahan seorang pencemburu. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Teman-teman, orang yang sangat mencintai kamu. Ingin membuatkan kamu terkesan, ingin memikat hati kamu, ingin menggoda kamu. Dan terlihat seperti ada seperti keintiman ya di antara kalian berdua. Melalui kartu ini, teman-teman, jikalau digabungkan dengan kartu The Lovebirds, mungkin juga beberapa di antara kalian ya, ini bagi kalian yang pernah bertemu ya, tidak akan resonate bagi kalian yang tidak pernah bertemu. Jikalau kamu dan dia memang pernah bertemu, beberapa mungkin sempat bersentuhan. Saya sempat menangkap energi itu ya. Kamu sesuaikannya, kalian bersentuhan seperti apa ya, tetapi sempat bersentuhan. Bukan semua, teman-teman ya, beberapa sahaja. Okey, teman-teman, loyalty. Wow, teman-teman, seseorang yang masih lagi memikirkan kamu, sudah tentu akan terus-terusan memikirkan kamu. Kerana ini adalah energi loyalty, loyalitas. Seseorang yang masih setia dari segi perasaan dan hatinya. Teman-teman, energi hubungan yang tidak terjadi ya, tidak berarti seseorang itu tidak setia dengan kamu. Mungkin kalian tidak berjodoh, seperti itu ya. Tetapi dari segi energinya, wow, ini teman-teman ya, sama ada dia seorang yang sangat setia, berkomited, atau dia memandang kamu sebagai seseorang yang sangat setia. Nah, ini secara garis kasar ciri-cirinya. Tetapi teman-teman, kamu lihat kartu tengah ini ya, orangnya bukan sekadar kuat cemburu, mungkin juga sedikit pemarah ya, orang yang mudah temperamen, tetapi orangnya sangat egois. Saya menangkap a self-centered person ya, orang yang sangat mengutamakan kepentingan dirinya. Okey teman-teman, kepentingan dirinya yang merangkumi mungkin akan pergi meninggalkan kamu demi mengejar sebuah ambisi. Nah, begitu ya. Nah, ini teman-teman, love and commitment. Beberapa di antara dia, nah ini mungkin menarik energi pasangan sah yang sempat berkomitmen dengan kamu, ataupun mungkin ada janji-janji di mana orang ini akan berkomitmen dengan dirimu. Kalian seperti sudah melafazkan janji ya, untuk bersikap berkomited dengan satu sama lainnya. Tetapi mungkin ya, seperti saya jelaskan di awal bacaan tadi, mungkin ada hubungan yang tidak jadi. Teman-teman, dengan kemunculan komitmen ini, sekali lagi ya, energi besarnya mengindikasikan hati yang masih lagi setia, perasaan dan hati dan emosi yang masih lagi berkomitmen. Maka ini menjelaskan jikalau energi seperti ini hadir dari orang ini, maka wajarlah seseorang ini walaupun sudah berpisah dengan kamu, terpisah dengan kamu, berjauhan dengan kamu, masih lagi memikirkan dirimu sampailah saat ini. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan yang selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya kamu pasti ingin tahu ya. Kita gunakan kartu yang sama. Kenapa dia masih memikirkan kamu? Nah, jikalau kalian ya sudah mulai berpisah, tidak lagi berkomunikasi, ada yang menarik diri, ada yang memutuskan,
Atau menurut kamu, dia sudah lama tidak memilih kamu dan pergi meninggalkan hubungan ini. Tetapi pertanyaannya, mengapa dia masih memikirkan kamu? Nah, itu yang perlu kita tahu ya. Mengapa dia masih memikirkan kamu? Kita lihatkan. Intuitif. Wow, teman-teman, orang ini malahan ya, mungkin sempat merujuk isu hubungan kalian dengan seorang tarot reader. Atau di sini mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman berlandaskan gambar di kartu ini, kamu yang sedang menonton mungkin seorang tarot reader. Yourself ya, kamu sendiri merupakan seorang tarot reader, atau orang ini sempat merujuk isu hubungan kalian kepada seorang tarot reader untuk mengetahui bagaimana kondisi hidup kamu saat ini. Teman-teman, dengan kemunculan intuitif, saya lebih menangkap gambaran perasaan yang tidak enakan, konflik batin yang sedang terjadi di dalam hatinya. Apabila the intuitive muncul, ini mengindikasikan perasaan seseorang yang hanya dia tahu. Apa yang dia sembunyikan dari kamu? Apa yang membuatkan dia merasa bersalah terhadap dirimu? Apa yang sudah dia sembunyikan? Apa yang sudah dia lakukan di belakang kamu? Apa yang tidak dia ungkapkan? Apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya? Jikalau ada sesuatu yang berkaitan dengan energi yang sudah saya jelaskan tadi, maka ini mengindikasikan atau menjelaskan mengapa sehinggalah hari ini dia masih memikirkan kamu. Kerana ada sesuatu yang tertahankan di sini. Ada sesuatu yang disembunyikan melalui firasat dan intuisinya tentang kamu. Apakah kalian di sini sempat menjalankan cinta sembunyi-sembunyi? Hanya kamu dan dia sahaja yang tahu? Tetapi teman-teman, saya menangkap ya, sama ada kamu sedang berdealing dengan seorang tarot reader atau kamu sendiri merupakan seorang tarot reader. Ketepikan energi ini jikalau tidak berkaitan, seperti yang saya jelaskan tadi, rasa tidak enakan, konflik batin yang hadir daripada dirinya. Ada rasa bersalah yang dipendam di dalam hatinya, sesuatu yang mungkin tidak dia bicarakan, tidak dia ungkapkan, sehingga terbawa-bawa sehingga hari ini. Jikalau dia berterusan membawa rasa kurang enakan ini di dalam hatinya, maka ini menjelaskannya mengapa detik ini dia masih memikirkan kamu. Dari tadi ya, ketika memandang ke arah kartu ini teman-teman ya, ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan, sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu, yang membuatkan dia merasakan serba salah, maka masih memikirkan kamu di sini. Apakah kalian di sini mungkin berdealing dengan seseorang yang tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada kamu? Mungkin dia malu, mungkin dia kurang yakin, lack of confidence ya, mungkin dia takut. Nah, seperti itu. Maka terus-terusan memikirkan kamu atau menarik energi pemuja rahasiamu. Begitu ya. Oke teman-teman, pertanyaannya tadi, mengapa dia masih memikirkan kamu sehingga hari ini? The beauty. Kerana kamu cantik banget. Kerana kamu tampan banget. Kerana kamu lembut banget. Kecantikan, kelembutan kamu, ketampanan kamu cukup menggodanya. Saya menangkap daripada kartu ini teman-teman ya. Dia mungkin memandang kamu sebagai seorang wanita lelaki yang cukup rapi, pandai menjaga diri, pandai menjaga kecantikan, pandai menguruskan penampilan kamu. Penampilan kamu yang cukup handsome, yang tampan, membuatkan dia begitu tergoda dengan dirimu. Maka memendam sebuah perasaan yang begitu besar. Selain daripada itu, memendam sebuah kenyamanan yang luar biasa yang bisa dirasakan hanya dengan kamu. Teman-teman, kecantikan kamu, kenyamanan yang dia rasakan dengan kamu tidak dirasakan dengan orang lain. Dia merasakan kamu ini orang yang begitu picture perfect, begitu sempurna di matanya dia. Maka ini teman-teman akan menyulitkan situasinya untuk tidak memikirkan kamu. Jikalau kamu tampan cantik di matanya dia, maka wajarlah dia berterusan memikirkan kamu. Nah, kamu di sini kan pandai menjaga ataupun merawat muka, merawat badan ya. Mungkin kamu sering ke salon kecantikan. Maka dia merasakan, wow, kamu ini benar-benar sempurna di matanya dia. Kecantikan kamu yang tidak pernah luntur, tidak dimakan usia, membuatkan dia terus-terusan memikirkan kamu. Oke teman-teman, the upheaval dengan kemunculan kartu ini, kamu tahu mengapa dia masih memikirkan kamu sampailah saat ini? Kerana ada sebuah situasi mendadak yang terjadi di antara kalian berdua, yang melibatkan mungkin perubahan sikap kamu yang terjadi secara mendadak, secara drastis. Teman-teman, jikalau kamu berubah drastis di sini, atau kamu tiba-tiba tidak berbicara, memblokir, menarik diri, memutuskan untuk memutuskan hubungan,
Nah, ini teman-teman, kejutan-kejutan yang seperti ini akan mengejutkan sistemnya dia. Maka wajarlah dia berterusan memikirkan kamu kerana langsung tidak menduga akan terjadi sebuah pergolakan energi di antara kalian berdua. Nah, apatah lagi jikalau hubungan ini diawali dengan ketertarikan, saling mencintai satu sama lainnya, tiba-tiba terjadi sebuah perpisahan. Maka teman-teman, ini agak sulit untuk ditelan serta-merta ya. Bagi dia ini merupakan sebuah kejutan, perubahan drastis yang kamu berikan. Jikalau hubungan kalian terjadi sebuah pergolakan secara tiba-tiba, maka wajarlah orang ini sukar untuk menerimanya. Atau dalam arti kata lain, teman-teman, ini terkejut banget dengan perubahan sikap kamu, sulit untuk memproses dan masih lagi memikirkan kamu sehinggalah hari ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, apa yang membuatkannya masih memikirkan kamu. Malahan energimu sempat membingungkan dia. Wow teman-teman, the leader. Kamu di sini teman-teman ya, mulai in control. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang mulai dapat mengontrol hidup kamu dengan baik. Jikalau kamu seorang janda dan ataupun duda yang menonton ya, single parents, a single father, a single mother ya, kamu sangat mengutamakan anakmu. Jikalau dia mungkin melakukan kesilapan yang tidak mengutamakan anak kamu atau anak kalian, nah, di sini teman-teman ya, dia tahu kamu seorang yang bersikap bertanggungjawab. Kamu akan memprioritaskan anak kamu. Tak kira lah teman-teman ya, sama ada kamu seorang janda atau duda yang menonton, atau mungkin kamu sudah memiliki cucu. Jikalau kamu merasakan orang lain tidak memperlakukan cucu kamu, anak kamu ya, dengan baik, tidak memprioritaskan anak kecil ini, maka teman-teman ya, kamu akan mulai cuekin dia. Kamu merasakan jikalau dia mencintai kamu, dia perlu mencintai the whole package. Mencintai kamu dan anak kamu. Dia melihat kamu yang sangat mengutamakan anakmu di sini. Bagi kalian yang single parents yang menonton, maka sikap kamu yang bertanggungjawab membuatkan dia pikir kembali pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan daripada kamu di sini. Nah, ini kan seorang guru yang memberikan bimbingan. Dia mulai menyedari teman-teman ya, kamu mempunyai your own priority. Kamu mempunyai keutamaan, kesibukan sendiri, yaitu mengutamakan anak kamu. You are a very responsible person. Kamu orang yang bertanggungjawab. Nah, ini menyedarkan dia. Nah, bukan sekadar itu saja. Jikalau dia melakukan kesilapan contohnya, tidak mengutamakan kamu, tidak mengutamakan anak kamu, kamu akan mengenyampingkan hubungan ini. Nah, itu sudah terlihat ya daripada kartu The Lovebirds. Apa yang perlu diutamakan adalah anak kecil ini. Maka kamu mungkin seorang single mother, single father ya, yang sangat mengutamakan anakmu. Walaupun sibuk di talian, nah, kamu masih memandang ke arah anak kamu, cucu kamu, begitu ya. Saya tidak tahu teman-teman di saat melihat ke arah gambar ini ya, mungkin beberapa di antara kamu yang menonton seorang chef, tukang masak ya, atau kamu berdealing dengan seorang chef. Nah, di sini teman-teman, dia merasakan kamu memiliki kesibukan tersendiri, kamu mempunyai prioritas sendiri, kamu benar-benar orang yang in control, dapat mengendalikan hidup kamu dengan baik, dan kamu mulai cuekin dia. Apabila kamu sibuk begini, kamu akan mengutamakan kesibukan kamu, tidak lagi mengutamakan dirinya. Maka when you are in control, membuatkan dia merasakan energinya mulai diketepikan. Maka di sini teman-teman, ini yang membuatkan dia terus-terusan memikirkan kamu kerana kamu di sini semakin in control dan kamu semakin kuat. Apabila kamu semakin kuat, kamu akan cuekin orang sekitarmu. Kamu kan sibuk di sini teman-teman, kena kamu perlu ya menjawab panggilan at the same time looking at your baby. Nah, ini bukan perkara yang mudah, multitasking. Perlu melakukan pekerjaan, perlu menjaga anak dan sebagainya. Nah, ini menyedarkan dia. Seorang guru yang membimbingnya, yang memberikan dia tunjuk ajar, mengingatkan dia apa yang baik, apa yang tidak. Maka apabila dia melihat kualitas kamu dengan jelas di sini, walaupun kamu sangat mencintainya, kamu lebih mencintai apa yang lebih penting. Kerana ini berkaitan dengan responsibility. Teman-teman, tidak ada yang lebih penting daripada sebuah tanggungjawab. Nah, cinta itu cinta. Tetapi apa gunanya cinta jikalau tidak ada tanggungjawab? Cinta itu perlu datang dengan sebuah tanggungjawab, bukan sekadar cinta. Maka ini membuatkan dia melihat kamu dengan lebih jelas. Bahawa kamu bukan sekadar seseorang yang mampu untuk mencintai dan dicintai, tetapi kamu mempunyai sifat bertanggungjawab. Nah, ini teman-teman yang menyedarkannya dan membuatkan dia terus-terusan memikirkan kamu. Sikap kamu yang penuh dengan tanggungjawab.
membuatkan dia, teman-teman, berkali-kali jatuh cinta dengan kamu. Kita lihat lagi ya, kenapa dia masih memikirkan kamu sehinggalah hari ini. Dia juga sedar, teman-teman ya, jikalau kamu seorang single parent, seorang single mom ya, single mom or single dad ya, dia tahu, teman-teman, kamu ini orang yang you have the capability, orang yang berkemampuan untuk melakukan segala sesuatu seorang diri. Teman-teman, dengan kemunculan The Shift, apa yang membuatkan dia memikirkan kamu sampailah saat ini? Kerana seiring berjalannya waktu, kamu berubah mengikuti waktu. Begitu ya? Kamu berubah mengikuti waktu. Dulu kamu sempat mengejarnya. Sekarang ini kamu membalikkan badan ya. Kamu tidak lagi memandang ke arah wheel ini. Kamu tidak lagi mencari kesempatan untuk mengejarnya, tidak lagi mencari kesempatan untuk mendekatinya, kerana berputarnya roda ini mengindikasikan kamu sudah mulai sibuk sendiri. Teman-teman, apabila kamu mulai sibuk, banyak keutamaan, wajarlah kamu memberikan dia kejutan. Kamu yang mulai berubah ke arah sesuatu yang lebih baik untuk hidup kamu. Kerana kamu tahu di sini, teman-teman, kamu tidak bisa mengandalkan sesiapa pun kecuali dirimu sendiri. Kamu tahu, teman-teman, orang lain itu memang tidak boleh diharap. Lebih baik mengharapkan diri sendiri. Apabila dia melihat kamu ya yang berubah drastis, menemukan kekuatan diri, nah ini, teman-teman, perubahan sikap kamu yang semakin positif membuatkan dia semakin memikirkan kamu kerana kamu semakin pergi. Tidak lagi mengejar sebuah kesempatan, tidak lagi mengejar dirinya. Kita lihat lagi, teman-teman ya, apa yang membuatkan dia masih memikirkan kamu sampailah saat ini. Wow, teman-teman, the overcomer. Orang ini ingin menaiki motosikalnya datang kepada kamu secepat mungkin. Teman-teman, tidak kiralah sama ada dia memiliki kenderaan ya, memiliki mobilnya ataupun tidak. Dia mungkin seseorang yang akan meminjam motosikal ini daripada teman-temannya, atau dia memiliki motosikal. Dia ingin datang segera bertemu dengan kamu. Ini bukan sekadar seseorang yang memikirkan kamu sampailah hari ini, tetapi ingin kembali mengejar kamu dan untuk membalikkan sebuah situasi. Mempunyai disiplin, kekuatan untuk membalikkan sebuah situasi yang kurang kondusif. Menurutnya, kerana kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi mengejarnya, maka dia perlu datang mengejar kamu. Nah, ini energi ya, kejar mengejar ya, membuatkan dia merasakan detik kamu berhenti mengejarnya, dia perlu mengejar kamu. Seseorang yang mempunyai keinginan, the overcomer, untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Dia tahu detik ini, teman-teman, dengan kemunculan the overcomer, kamu sudah terlalu jauh di depannya. Semakin dia melihat kamu semakin jauh. Maka dia perlu menaiki motosikal ini untuk mengejar kamu bagi membalikkan sebuah situasi. Kerana kamu tidak lagi mengejarnya. Apabila kamu sibuk begini ya, berhasil untuk merealisasikan impianmu, maka kamu tidak lagi mengejarnya. Energi yang tidak dikejar akan mulai mengejar. Maka di sini, teman-teman, ini yang membuatkan dia begitu intens memikirkan kamu sampailah hari ini. Energi lain yang sempat saya rasakan di sini, teman-teman, kerana dia seperti dapat merasakan ya, daripada energi the overcomer, you manage to overcome. Bagaimana untuk menterjemahkan ini ya? Kamu berhasil membalikkan sebuah situasi di mana, teman-teman, kamu tidak lagi terlalu mengandalkan cinta daripada si dia. Kamu berhasil menemukan kekuatan sejati, menemukan kekuatan diri, dan kamu di sini mulai move on. Dengan kemunculan the overcomer, kamu mulai pergi, kamu mulai move on. Apabila kamu mulai move on, nah wajarlah dia intens memikirkan kamu dan mulai mengejar untuk membalikkan sebuah situasi. Teman-teman, malahan apa yang terjadi ya kebelakangan ini ya, kamu tahu mengapa dia begitu intens memikirkan kamu? Kerana mungkin ada perencanaan untuk kalian travelling bersama yang tidak dilakukan bersama. Meaning, kamu dengan dia mungkin sempat berjanji untuk travelling bersama, tetapi yang terjadi kamu travelling seorang diri. Kamu mungkin sering berpergian tanpa dirinya, begitu ya? Dan dia merasakan melewatkan sebuah kesempatan. Padahal memang ada kesempatan untuk travelling dengan kamu ya, tetapi di sini kamu mulai nyaman sendiri tanpa dirinya. Travelling sendiri, happy sendiri, tidak perlu lagi diganggu dengan energi-energinya. Apabila melihat kamu semakin maju, semakin nyaman sendiri dengan kemunculan the traveler. Nah ini, teman-teman,
mengindikasikan seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, ingin kembali lagi. Maka ini menjelaskan mengapa dia intens memikirkan kamu sehinggalah hari ini. Kerana dengan kemunculan traveler, teman-teman, apabila seorang ini ingin pergi travelling, banyak hal-hal yang perlu dilepaskan. Maka apa artinya? Kamu telah pergi melepaskan dia. Kamu telah pergi melepaskan koneksi ini. Ini yang membuatkan dia memikirkan kamu secara intens sehinggalah hari ini. Sehingga wujud sebuah nekat, ya. Mungkin perlu travelling, menaiki pesawat, datang bertemu dengan kamu. Kamu sesuaikan. Apakah kamu berdealing dengan seseorang yang sedang berjarak jauh dengan dirimu? Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan hari ini, ya, lebih didominasikan oleh zodiak Libra, Leo, Pisces, Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Sagittarius, Gemini, Cancer, Pisces sudah saya sebutkan tadi, ya, Sagittarius, Aries, Cancer dan juga Taurus. Energinya berulang, ya. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak kamu dan zodiaknya yang berdampingan saat ini. Tidak ada yang kebetulan guys, ya. Kita cuba lihatkan. Okey teman-teman, di sini zodiak Gemini yang mungkin sedang berdampingan dengan seorang Sagittarius. Seorang Sagittarius Gemini yang mungkin berdampingan dengan seorang Libra. Libra Aries, Aries Taurus, Taurus Aquarius, Aquarius Cancer, Cancer Scorpio. Begitu, ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini, ya. Okey teman-teman, seseorang yang masih lagi memikirkan kamu sehinggalah hari ini, terlepas daripada situasi hubungan kalian. Apa yang paling tidak bisa dia lupakan tentang dirimu? Kita cuba lihatkan, ya. Sambil intens memikirkan kamu, apa yang tidak bisa dia lupakan tentang dirimu? Apa hal yang paling tidak bisa dia lupakan tentang kamu, sehingga benar-benar intens memikirkan kamu kebelakangan ini? Seseorang yang masih lagi memikirkan kamu secara intens. Apa yang mengikat pikirannya tentang kamu di sini, ya? Teman-teman, enjoyment. Nah, ada momen-momen kebahagiaan, momen-momen yang cukup enjoyable, momen-momen seru di antara kalian yang tidak bisa dia lupakan. Setelah kamu pergi, setelah dia pergi, teman-teman, tidak ada enjoymentnya lagi. Tidak ada momen-momen seru, tidak ada momen-momen fun, tidak ada sesuatu yang enjoyable dalam hidupnya. Seseorang yang mulai merasakan kehilangan dunianya. Itu yang paling dirindukan. Energi petualangan dengan kamu, ya. An adventure. Great sense of humor. Teman-teman, dia memandang ke arah kamu seorang wanita, pria yang cukup menghibur hati. You are humoris, orang yang sangat humoris. Kamu pandai bercanda, pandai membuatkan dia ketawa, pandai mencuit hatinya, sesuatu yang tidak dia dapatkan lagi. Teman-teman, kamu adalah package lengkap, ya, yang membuatkan dia sangat enjoy, membuatkan dia ketawa. Tetapi apabila kalian masing-masing move on, masing-masing menghindar ataupun salah satu, dia kehilangan segala-galanya. Yang paling dia rindukan tentang kamu, your honesty. Teman-teman, kejujuran hatimu. Kamu yang jujur mencintainya. Kamu yang tulus dan jujur dengan dirimu sendiri. Maka seseorang yang jujur dan tulus dengan dirinya sendiri sudah pasti bisa mengupayakan atau memanifestasikan impianmu. Kerana kamu jujur dengan apa yang kamu inginkan. Kamu tulus dengan apa yang kamu rasakan. Teman-teman, dia tidak menemukan seseorang yang tulus, yang jujur seperti kamu. Sesuatu yang mungkin sempat dia remehkan di kala itu. Teman-teman, apalagi yang dia sangat rindukan, yang tidak bisa dilupakan tentang kamu, organize. Kamu adalah orang yang sangat rapi, teman-teman. Segala sesuatu yang berjalan penuh dengan perencanaan, penuh dengan perhitungan. Kamu akan merencanakan sesuatu way in advance sebelum kamu melaksanakannya. Maka dia tahu kamu ini orang yang sangat organize, terorganisasi, ya, orang yang sangat organize. Maafkan saya teman-teman, ya, jikalau perkataan saya ini seperti terumbang-ambing, but I believe you guys understand me. Kamu orang yang sangat tersusun rapi, pandai mengatur rencana. Nah, begitu, ya. Dia tidak mendapatkan ini dari orang lain. Sudah pasti, ya, seorang leader, the leader di sini, pandai untuk merencanakan masa depannya.
Leader ini kan seorang pemimpin, bukan sekadar orang yang mengikuti. Maka kamu di sini orang yang lebih suka memimpin dari mengikuti. Jikalau orang yang suka memimpin, sudah pastilah seorang pemimpin. Maka di sini teman-teman, kualitas seperti ini tidak didapatkan dari yang lainnya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Kata-kata terdalam dari hatinya kepada kamu saat dia memikirkan kamu sehinggalah saat ini. Okey teman-teman, di saat kamu mendengarkan readingan ini, kita cuba lihatkan ya. Kita cuba telitikan kata-kata hatinya ke kamu yang mungkin tidak kamu dengarkan. Kita cuba bongkar melalui bacaan hari ini. Sambil dia memikirkan kamu, apa yang dia ungkapkan? Okay, let's see. Wow guys, ini sesuatu yang sangat ingin dia sampaikan kepada kamu ya. I am your soulmate. Berubahlah apa pun yang kamu ingin berubah. Pergilah jikalau kamu ingin pergi. Menjauhlah jikalau kamu ingin menjauh. Blokirlah jikalau kamu ingin memblokir. Menurutnya kamu adalah soulmate-nya dia. Ini teman-teman ya, kata-kata terdalam di hatinya yang sudah menganggap kamu bagian daripada jiwanya. Your eyes speak volume to me. Nah ini benar kan? Kartu yang lucu banget tadi ya. Ada seekor lebah yang matanya besar ya. Your eyes speak volume to me. Ada kalanya teman-teman, kamu tidak perlu mengungkapkan sebarang kata-kata. Hanya melalui lirikan matamu. Itu sudah berbicara lebih keras daripada ungkapan kata-katamu. Your eyes speak volume to me. Daripada lirikan matamu sahaja teman-teman, itu telah mengungkapkan pelbagai kata-kata yang tidak perlu kamu ungkapkan. There is only you in my heart. Dalam kesedihannya, di saat memikirkan kamu, dia mulai mengakui sebenarnya memang tidak ada orang lain di dalam hatinya selain kamu. Orang ini tidak bisa mengandalkan orang lain. Dia hanya bisa mengandalkan dirimu. Kita lihat lagi di sini ya. Apa yang ingin dia ungkapkan? I am so attracted to you. Teman-teman, dia adalah seseorang yang masih lagi tertarik banget sama kamu dan masih memiliki rasa sayang, rasa cinta di hatinya untuk kamu. Kita buka satu kartu lagi ya. You mean so much to me. Teman-teman, dia memohon maaf ya, kerana mungkin ungkapan-ungkapan ini tidak pernah diungkapkan. Tetapi tanpa pengetahuan kamu. Nah ini teman-teman, you mean so much to me. Kamu ini adalah dunianya dia. Kamu ini sangat berarti dalam hidupnya. Menurutnya teman-teman, kamu adalah segala-galanya bagi si dia. Maka kehilangan kamu membuatkan dia merasakan kehilangan dunianya. Seperti itu ya. Under the deck, you are the one for me. Teman-teman, memang tidak ada orang lain yang sesuai, yang lebih sempurna di matanya ketimbang kamu. You are the one for me. Kamu adalah satu-satunya yang diinginkannya. Dia tidak menginginkan orang lain. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan daripada huruf-huruf namanya ya. Siapa seseorang ini yang masih lagi memikirkan kamu sementara kamu ya sudah memberikan dia energi yang menggantung, energi yang membingungkan, energi yang sudah menjauh, energi yang sudah pergi. Teman-teman, kamu detik ini adalah seorang the charmer yang bisa membuatkan orang lain tertarik banget sama kamu. Energi kamu yang sangat charming benar-benar berhasil ya menarik perhatian orang lain. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian tengah ini ya. Kita ambil yang selebihnya dengan kartu yang jatuh tadi. Baik teman-teman, di sini ada huruf Y, W, A, O, B, I, Z, H, X, P, K, V, M, D, N, U, F, Q, S dan juga huruf C di sini. Baiklah teman-teman, di sini seperti tertera ya, MD ya. Mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang mempunyai jabatan yang baik ya di lingkungan pekerjaannya. Dia mungkin seorang managing director ya, atau mungkin ada panggilan BI ya, B di sini. Nah teman-teman, kamu sesuaikan, tidak ada yang kebetulan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini. Dan ingin saya sampaikan bahawa melepaskan seseorang terkadang merupakan hal tersulit yang pernah kamu lakukan. Namun, ketika kamu mampu, kamu menyadari bahawa kamu telah menjadi sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye. Take good care.